Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkatalah. Dosa menghujat Roh Kudus berarti tindakan manusia yang menolak kebenaran, kasih, serta pengampunan dari Allah. Dengan demikian, ia tidak mungkin diampuni, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan kekal. Sebagaimana diketahui bahwa tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Tetapi bila manusia selalu tidak mau mendengarkan bisikan dan tuntunan Roh Kudus, bagaimana bisa insaf? Penolakan akan Roh Kudus berujung pada hati yang mengeras sampai menutup diri untuk meminta dan menerima pengampunan. Mari kita setia untuk membuka diri terhadap gerak dan tuntunan Roh Kudus, agar kita mempunyai semangat pertobatan dengan mengikuti sabdanya untuk kita hayati di dalam hidup harian. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.